Minggu ini kita bisa bertemu kembali dengan keadaannya sehat, tidak kurang suatu apapun juga. Nah, hari ini Karut nggak sendirian, tapi Karut ditemani oleh teman Karut, namanya Kak Agus. Mana ya Kak Agus? Harusnya dia udah ada di sini. Kak Agus? Kak Agus? Halo Kak Agus. Akhirnya datang juga. Betul, sebenarnya kita bisa ketemu lagi. Iya dong. Sama adik-adik juga yang di rumah. Sehat Kak Agus? Sehat. Puji Tuhan. Adik-adik sehat? Sehat semua pasti ya, puji Tuhan kita semua. Kita mau ngapain sekarang? Kita mau sekolah minggu dong. Iya, kita mau beribadah pada Tuhan Mau ya. beribadah kepada Tuhan. Iya. Ya Kak Agus, sebagai lagu pembuka kita mau nyanyi apa nih? Kita nyanyi lagu Selamat Pagi Bapak. Yang Mari walaupun kita mungkin nyanyi. hari ini nggak semuanya nonton di pagi hari, tapi kita mau menyapa Tuhan. Ya, setiap hari kita mau sapa Tuhan dengan sapaan yang sepenuh hati kita. Ya, kita menyanyi Selamat Pagi. Ya adik, kita memulai ibadah kita saat ini. Kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan kalau Tuhan boleh menyertai dan memberkati kami hari lepas hari hingga saat ini. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat yang boleh kami rasakan. Walaupun di tengah-tengah kondisi di mana pandemi virus corona masih ada di tengah-tengah kami, tapi kami tetap mau mengucap syukur karena kebaikan dan kemurahan Tuhan bagi kami hingga saat ini. Saat ini Tuhan kami bersatu, bersehati, hendak memuji dan memuliakan Engkau dan mendengarkan sabda firman-Mu melalui firman yang akan disampaikan nanti. Biarlah ibadah kami boleh kami naikkan dengan sungguh-sungguh dan penyertaan Tuhan boleh senantiasa menguatkan kami dan memberi kami sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan seluruhnya hanya ke dalam pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, ucap syukur. Amin. Amin. Ya, makasih Kak Agus. Sama-sama Kak. Iya, kita ada nas pembuka Kak Agus.
Ayo adik-adik di rumah dibuka Alkitabnya. Kita mau baca Ya, dari siapkan Alkitabnya ya. dari mana Kak? Dari Filipi 4 ayat 4 ya. Kita Ulangi baca ya. bersama-sama ya Kak. Ya, kita baca sama-sama ya. Filipi 4 ayat 4. Sudah ketemu? Buka Alkitabnya ya. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacita. Kang Gus, dari nas pembuka tadi itu kan tentang bersukacita. Betul, kan? Emang kenapa Kak Gus dengan bersukacita tadi? Nah, kayaknya hari ini kita mau belajar tentang bagaimana kita harus bersukacita di dalam Tuhan. Baiklah, baiklah. Jadi nanti akan dibahas tentang bersukacita di dalam Ya, Tuhan. kita cari tahu ya nanti seperti apa bersukacita di dalam Tuhan. Makanya adik-adik tetap di sini ya. Ayo kita mau sama-sama nyanyi King of Majesty. Iya, kita mau memuji Tuhan, King of Majesty ya. Semangat ya, semangat, semangat, semangat. Jesus, you are the center of my joy. Ya, kenapa itu kan? Karena memang Yesus itu adalah pusat sukacita kehidupan kita, kan? Oh, jadi Mana? Kalau tanpa Yesus nanti lihat aja ya. Selama masa pandemi ini, anak-anak di rumah lebih banyak apa? Nonton YouTube, tuh. Facebook, Iya, sekolah juga online. sekolah online, terus Instagram, Iya, main. IG kata anak-anak ya. Itu semua kan pada saatnya nanti akan membosankan. Betul. Dan kalau kita bosan ya udahlah. Malah jenuh ya, Kak. Jenuh kan. Iya. Tapi kalau di dalam Tuhan kita akan selalu Sukacita. betul Itu karena bedanya ya.
karena dari Tuhanlah sumber sukacita kita semua. Amin. Gimana Kak? Kita nyanyi lagi? Ya, Satu kita mau lagu. mendengarkan firman Tuhan. Sebelum Tapi sebelumnya mendengarkan. kita mau nyanyi satu lagu ya. Halo adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Bagaimana kabar adik-adik sampai sekarang? Jangan mulai bosan ya untuk menjalani kehidupan yang seperti sekarang. Ada pandemi, masih online kan pasti. Sekolah sudah mulai online ya. Kemudian kebaktian juga masih online. Jangan bosan ya dengan yang online, tetap semangat. Kita cari cara gimana caranya tidak bosan. Hari ini adik-adik kita akan bersama merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11 tentang bagaimana Yesus membuat mujizat yang pertama. Ya, apa itu mujizatnya? Nanti kita akan renungkan bersama-sama. Nanti juga pastor akan mengajak adik-adik untuk membaca Alkitab secara bergantian. Jadi yang ganjil 1, 3, ayat 5, ayat 7, ayat 11 pastor yang baca. Nah yang genap 2, 4, 6, 8, 10 adik-adik yang baca ya. Yohanes 2 ayat 1 sampai 11 kita baca bergantian. Mari kita bersatu dalam doa dulu. Kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu karena minggu ini kami bisa bersekutu anak-anakmu walau secara online. Biarlah kami juga dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik sekalipun secara online ini, supaya hidup kami dibangun, diarahkan oleh Tuhan dalam kami menjalani keseharian kami. Kami berserah kepadamu ya Tuhan, dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Mari adik-adik kita baca firman Tuhan secara bergantian dari Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ.
Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Adik-adik, Pak Sam punya pisang ya. Pak Sam mau melakukan sesuatu dengan pisang ini. Sekarang adik-adik lihat dulu pisangnya, Pak Sam dekatkan ya kamera. Apakah sudah terbuka pisangnya? Belum ya kelihatannya. Oh, kelihatannya belum. Coba yang dilihat tuh. Ini Pak Sam baru mau buka ya. Jadi memang belum terbuka. Apakah ada yang aneh adik-adik? Pisangnya? Tidak ya? Oke. Sekarang dengan pisang ini Pak Sam ingin melakukan sesuatu. Memotong pisang ini secara virtual ya. Sekarang secara virtual ya. Caranya begini, akan Pak Sam potong menjadi 3 ya pisangnya ini. 1, 2, 3. Dan apa yang terjadi? Kita buka bersama-sama. Satu lagi. Ya. Sekarang apakah pisang itu terpotong dari potongan virtual Pak Sam tadi? Kita lihat. Wow, terpotong ya yang pertama. Wah, nggak pas makan ya. Ini cuma contoh doang. Lalu ada 3 potongan kan tadi. Nah, ini yang kedua. Terpotong ya. Dan sekarang potongan yang ketiga. Coba. Nah, benar terpotong ya. Ini adalah sulap yang pernah Pak Sam terima dari teman Pak Sam ya. Adik-adik mau tahu cara sulap ini? Oke, Pak Sam mau tunjukin ya buat kamu. Ambillah pisang apapun juga ya. Tapi syaratnya pisangnya itu harus ada bintik-bintik hitam seperti ini ya. Ada hitam-hitam bintik-bintiknya. Seperti ini, ada bergaris hitam gini ya. Nah, lalu bagaimana? Nah, lalu adik-adik ambil jarum, kemudian adik-adik tusuk dengan jarum yang di hitamnya itu. Ya. Misalnya di sini hitam, ya, ada hitam. Tusuk hitamnya. Tergantung adik-adik mau membelahnya menjadi berapa, ya, memotongnya jadi berapa. Nah, setelah ditusuk seperti ini, kemudian adik-adik goyang jarumnya. Hati-hati, jangan sampai tusukannya ini melebar ya. Goyang sini ke depan, goyang ke belakang.
Nah, jangan sampai tembus. Yang pasti di dalam itu sudah ada goresan. Nah, nanti pas adik-adik buka pisangnya tinggal dibegitukan saja bisa. Satu lagi ya, contoh lagi. Cari yang hitam. Misalnya adik-adik mau potong jadi 2 kali aja. Cari yang hitam. Sini yang hitam misalnya. Masukkan jarum, kemudian goyang ke depan, kemudian goyang ke belakang. Ya, pelan-pelan, jangan sampai tembus. Nah, setelah itu ditekan-tekan yang tadi ditusuk. Jadi seperti nutup gitu ya, ada lubang kecil tapi nutup. Nah, kalau adik-adik tunjukkan ke teman-teman mana ya, lihat pisangnya. Ada yang aneh ya, mereka nggak akan lihat. Lalu adik-adik karena 2 tadi berlagak memotong 2 kali gitu ya. 1, 2. Nah, sekarang kita buka. Adik-adik buka. Karena ini kan memang belum dibuka kan. Dibuka 1, 2, ya, 3, 4. Oke, dibuka. Sekarang kita tunjukkan yang terpotong itu. Betulkah? Oh, ternyata betul ya. 1. Terus yang kedua, apakah betul terpotong? 2, betul terpotong ya. Nah, inilah rahasianya. Nanti adik-adik bisa main sulap atau membuktikan ya di rumah apakah bisa atau tidak. Kalau nggak bisa nanti diajarin lagi sama Pak Sam. Ngomong aja ya. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, beda nggak sih antara sulap dengan mujizat? Beda nggak antara sulap dengan mujizat yang dilakukan Yesus seperti cerita yang kita dengar, yaitu Yesus mengubah air menjadi anggur. Ya betul, beda antara sulap dan mujizat. Sulap ada tekniknya ya, seperti tadi yang Pak Sam ajarkan. Pisang, kemudian cari titik-titik yang hitam, kemudian kita tusuk jarum sebelumnya ya. Tentu nusuk jarumnya jangan di depan orang-orang ya, kita langsung ambil pisang yang udah kita tusuk, kita goyang tadi, itu tekniknya ya. Kemudian di depan orang-orang kita bilang, saudara-saudara, saya bisa potong secara virtual ya pisang ini, nanti terpotong. Terus tadi tinggal berapa potongannya? Ada 3 kan, kita 1, 2, 3 lalu dibuka ya, ada tekniknya. Lalu orang melihat, wah sulap ya, artinya sesuatu yang kita atur lebih dahulu, kita siapkan, kemudian ada tekniknya dan terjadilah sulap, dan memang mengagumkan sulap itu ya. Itu baru hal yang kecil saja yang Pak Sam sampaikan. Nah, mujizat bukan sulap ya, mujizat bukan sulap. Seperti air jadi anggur, tekniknya di mana coba? Kalau kita baca dalam firman Tuhan yang sama-sama tadi kita renungkan ya, kita baca bersama, di mana tekniknya? Ya, Ibu Yesus berkata kepada Yesus, ini pesta Yesus, anakku, kekurangan air anggur, air anggurnya habis gitu. Nah, kemudian Yesus sebetulnya nggak mau tahu dengan itu ya, apa urusannya dengan aku ya, belum saatnya ibu, katanya. Lalu ibu Yesus ini bilang kepada pelayan-pelayan, nanti kalau Yesus datang kepadamu dan ngomong apa saja ikuti, katanya ya. Lalu Yesus ngomong apa di sana? Di situ dikatakan ayat 6, di situ ada 6 tempayan yang disediakan orang untuk membasuh menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Lalu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisi penuh. Udah gitu doang. Dan saat dicedok airnya ketika masuk ke dalam tempayan itu udah jadi anggur. Gitu ya. Lah, ada tekniknya enggak? Enggak ada. Apakah tempayan itu sebelumnya diisi air anggur? Enggak. Oh, jelas-jelas yang dituang air ya, pas diambil lah kok jadi anggur gitu.
Nah, mujizat itu sesuatu yang tadinya nggak ada gitu ya, jadi ada gitu. Itu mujizat. Yang tadinya air berubah jadi anggur. Yang tadinya anggur sudah mau habis berubah menjadi anggur yang siap disajikan untuk semua tamu, sampai tidak ada yang kehabisan anggur. Semua bisa minum anggur. Nah, tapi yang Pak Sam ingin tegaskan sama adik-adik adalah ada peran dalam mujizat yang terjadi itu, air jadi anggur. Peran siapa? Adik-adik bisa tahu, menjawab peran siapa? Ya betul, peran Ibu Yesus. Ibu Yesus mengamati gitu ya. Wah, anggur udah mau habis gitu. Lalu Ibu Yesus bilang kepada Yesus, anaknya. Karena Ibu Yesus tahu ya, anaknya itu adalah anak Allah ya, yang mampu melakukan mujizat. Tetapi Yesus menolaknya sebetulnya. Nah, kemudian ada siapa lagi? Betul, ada pelayan-pelayan yang mengisi air ke dalam tempayan. Nah, lalu kemudian Yesus seperti yang sudah dikira ibunya, pasti ya, sekalipun ia menjawab yang agak aneh ya, apa urusannya dengan aku gitu ya, karena belum saatnya bagiku. Ibu Yesus tahu nih, pasti Yesus akan menolong situasi orang yang lagi pesta kehabisan air anggur ini. Jadi ada Ibu Yesus yang memberitahu, ada pelayan-pelayan yang mengisi air, dan terjadilah mujizat gitu ya. Kalau kita perhatikan, mujizat yang dilakukan Yesus itu tidak dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri, tetapi juga ada peran dari Ibu Yesus yaitu Maria. Ada peran dari pelayan-pelayan yang mengisi tempayan dengan air ya. Tentu Yesus sumber dari mujizat itu ya, tetapi ibu dan pelayan terlibat dalam terjadinya mujizat air menjadi anggur. Kalau tema kita saat ini Yesus sumber sukacita, betul, Yesus sumber sukacita, nggak bisa lagi kita sangkal ya. Kita percaya Yesus sumber sukacita, tapi sumber sukacita menghadirkan sukacita kepada kita perlu peran kita gitu. Perlu ada keterlibatan kita juga ya dalam menciptakan sukacita ya, dalam mewujudkan mujizat gitu. Apa itu contohnya? Misalnya apa adik-adik contohnya? Ya betul, mendoakan. Misalnya korban tanah longsor di Sumedang. Misalnya gempa bumi di Sulawesi itu, sekarang di Mamuju, Majene ya. Kemudian ada banjir besar di Kalimantan. Kita nggak bisa apa-apa di sana. Ya, mereka semua banyak yang menjadi korban. Termasuk juga jatuhnya pesawat Sriwijaya kemarin. Banyak korban, ya, banyak orang yang menderita di sana. Nah, apakah Tuhan Yesus bisa melakukan mujizat di sana? Bisa. Buktinya sekarang pemerintah ya mengevakuasi ya menolong orang-orang sana. Buktinya lagi orang memberikan sesuatu ya, dana, uang, pakaian, makanan dan seterusnya gitu ya. Dan kita bisa melakukan apa? Ya, kalau kita seumpama pelayan yang mengisi tempayan itu dan Ibu Yesus yang membantu mujizat air menjadi anggur, kita bisa bantu apa ke sana? Kalau adik-adik punya sesuatu mau disalurkan, cari aja coba di internet ya, disalurkan untuk membantu teman-teman atau adik-adik yang ada di daerah bencana ya, seperti di Sulawesi, di Kalimantan, atau di Sumedang, atau ya mungkin di tempat keluarga jatuhnya pesawat itu juga itu bisa dengan uang. Tapi sedikit uang saya yang saya kirimkan, ya nggak masalah. Ya, tetapi adik-adik sudah menjadi bagian dari terjadinya mujizat ya kepada
teman-teman yang saat ini menjadi korban gempa, banjir, tanah longsor, dan jatuhnya pesawat. Dan hal yang bisa adik-adik lakukan adalah juga berdoa. Berdoa untuk siapa? Untuk keluarga yang saat ini kehilangan rumah misalnya. Berdoa untuk siapa lagi? Ya untuk warga supaya kalau malam tidur tidak kedinginan karena mereka mengungsi di tempat yang disediakan. Lalu berdoa juga supaya mereka sehat. Supaya mereka mendapatkan makanan. Berdoa juga untuk tim dari pemerintah ya yang menolong mereka. Ya yang banjir tuh perahu nganterin makanan pakai perahu ya. Kemudian bencana gempa juga menolong orang yang terjepit kakinya dengan reruntuhan batu. Nah, orang-orang itu kita doakan supaya mereka tetap semangat. Doa untuk apa lagi? Doa untuk orang-orang yang nyumbang. Bila perlu, adik-adik berdoa juga supaya GKI Taman Cibunut bisa memberi sumbangan ya untuk mereka gitu. Jadi kita semua diundang, diajak oleh Ibu Yesus. Yuk, nanti kalau Yesus datang, lakukan apa saja yang dikatakannya. Maka terjadilah mujizat. Ya. Kan Yesus pernah tuh berkata, kalau kamu punya 2 baju, berilah 1 baju kepada orang lain. Nah orang yang gak punya baju, dapat baju. Itu apa? Mujizat itu. Ya, adik-adik punya baju banyak. Yang sudah nggak kepake tapi masih bagus. Atau karena kekecilan, bisa adik-adik berikan kepada yang lain. Nah saat adik-adik memberikan kepada yang lain, adik-adik ikut serta dalam menghadirkan mujizat bagi orang lain. Ya siapapun, apapun bisa kita lakukan. Selamat melakukan mujizat bersama Yesus. Adik-adik juga pasti bisa ya berikan sesuatu, doa kita, apa yang kita miliki untuk orang-orang yang membutuhkan itu mengalami mujizat dari Tuhan. Wah saya nggak punya pakaian. Wah tapi karena ada yang memberi saya jadi punya pakaian. Itu mujizat dari yang nggak ada kan, nggak punya pakaian. Tapi tiba-tiba ada yang ngasih pakaian. Wah itu mujizat. Dari orang yang kelaparan ya karena nggak punya pekerjaan. Kadang anak-anak juga ya mungut makanan, cari makanan dari tong sampah nggak dapet. Ada adik-adik yang berbaik hati yang tadinya nggak punya makanan. Itu mujizat luar biasa itu ya. Saya, adik-adik, kita semua bisa menjadi bagian mujizat Tuhan Yesus, bisa menjadi bagian dari sukacita orang lain. Lalu diriku sendiri gimana? Jangan takut ya. Tuhan pasti memperhatikan diri kita juga semuanya. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kami diajak oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu sehingga terjadi mujizat, sehingga terjadi sukacita bukan hanya pada diri kami sendiri, tetapi juga kepada orang-orang lain juga yang membutuhkan sukacita dan mujizat dari Tuhan. Tolonglah kami yang masih remaja ini, yang masih belajar ini, untuk bisa melakukan sesuatu yang berarti, sesuatu yang menjadi bagian dari terjadinya mujizat Tuhan, sukacita dari Tuhan. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa kami. Amin. Karena tadi sudah dengar firman Tuhan belum? Dengar dong Kak. Nggak tidur deh. Nah, tadi tuh ajaib banget kayak masa air putih biasa yang kita minum sehari-hari itu tiba-tiba bisa menjadi anggur yang begitu enak. Iya, itulah kuasa Tuhan. Lebih enak daripada anggur yang sebelumnya loh Kak. Betul. Itu yang ditulis di Alkitab kan, bagaimana air yang
Tuhan jadikan dari anggur dari air biasa tapi menjadi anggur yang terbaik. Nah itu Kak, gara-gara itu ya, si anggur yang baik itu ya, yang lebih baik dari sebelumnya, maka pestanya menjadi meriah. Kan tadinya kehabisan anggur. Sedih ya kalau orang pesta terus ada sesuatu yang kurang kan dia malu kan Tuhan keluarga. Yesus datang itu menghapus rasa malunya yang punya rumah dan membawa sukacita bagi seluruh orang yang datang ke pesta itu. Itu kan. Iya, itu Makanya luar bagaimana biasa. Tuhan membawa sukacita. Ya. Nah, Tuhan bukan hanya membawa sukacita kan, tapi Dia adalah sumber sukacita. Tuh, dan bagaimana sukacita yang Tuhan boleh tebarkan kepada orang-orang yang pada saat itu di perkawinan di Kana ya. Betul. Nah, tetapi juga buat kita Karut saat ini juga mungkin ada yang bersedih, berduka, ya. Bosan kan? Bosan. Kemarin pesawat Sriwijaya jatuh berduka semua. Tapi kita mau yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap hadir dan memberikan sukacita apapun situasinya. Betul. Amin. Oke, ya, itu jadi bagaimana kuasa Tuhan itu amat ajaib ya. Kita mau nyanyi lagu ini ya. Bagaimana Tuhan merubah air menjadi anggur amat ajaib dengan kuasa-Nya. Amin. Yuk kita sama-sama menyanyi air menjadi anggur. Kuasa Tuhan sangat ajaib. Gak ada lawannya. Betul ya. Kita pun bisa bersuka cita. Kita mau memberikan juga yang terbaik buat Tuhan melalui persembahan syukur kita karena kebaikan Tuhan dan kasih Tuhan kepada kita hari pas hari. Ya, adik-adik, saatnya kita memberikan persembahan. Persembahannya adik-adik bisa kumpulkan di amplop atau bisa juga dititipkan kepada orang tua. Nanti akan dibawa ke gereja atau bisa ditransfer ke rekening gereja. Ya, sebagai ungkapan syukur kita. Nah, jadi Karut, kita mau menutup ibadah kita hari ini dengan doa syafaat dan doa penutup. Kok nggak rasa kayak udah di ujung kebaktiannya? Tuh ya, kalau kita bersuka cita pasti waktu itu terasa Cepat berjalan. berjalan. Ya, jadi kalau kita sekarang ada yang berduka, ada yang sedih, ingat kata Tuhan apa? Bersuka citalah senang biasa. Di dalam Tuhan. di dalam Tuhan Kak, Ya, bukan di seperti dalam tadi itu, itu, ya. bukan di dalam IG, Betul. bukan di dalam apapun juga, tapi hanya di dalam Tuhan. Tuhan. Suka cita. Ya, Karut yang akan tutup dalam doa syafaat dan doa penutup ya. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur Engkau begitu baik kepada kami, karena Tuhan adalah sumber sukacita kami. Saat apapun yang ada di depan kami membuat kami bosan, membuat kami jenuh, Tuhan tetap hadir bersama dengan kami, memelihara hati kami, iman kami, sehingga kami tetap bersukacita dalam keadaan apapun juga. Kami mau bawa dalam doa kami untuk bangsa dan negara kami. Tuhan sendiri akan berkati pemerintah kami, dari yang tertinggi Bapak Presiden Jokowi sampai kepada yang terendah di tingkat RT RW. Tuhan memberkati semuanya, sehingga segala sesuatunya
di masa pandemi ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa untuk mereka yang masih berada di rumah sakit karena sakit COVID dan sakit-sakit lainnya. Kami yakin percaya bahwa Tuhan memberikan hiburan kepada mereka dan Tuhan yang akan memberikan yang terbaik untuk mereka. Terima kasih Tuhan, khususnya kami berdoa untuk anak-anak yang masih PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Tuhan sendiri yang mau memberikan kepada mereka semangat untuk tetap belajar dengan tekun, dengan setia, sehingga apapun yang terjadi mereka tetap bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan dalam belajar mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati keluarga kami, orang tua kami, di mana-mana mereka berada. Tuhan yang akan berkati, Tuhan yang akan cukupkan semua kebutuhan keluarga kami. Ini kami dan doa kami Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami alaskan doa kami ini. Amin. Berkat Tuhan curahkan. Ya, jadi bangkit berdiri, kita mau menerima berkat Tuhan, supaya Tuhan senantiasa memberkati kita hari ini. Kita jadi berkat Tuhan curahkan. Berkat Tuhan curahkan dari surga yang limpah, pimpin kami dalam dunia dengan firman-Mu yang indah. Ya, ibadah kita sudah selesai. Ya. Tetap ingat bahwa Tuhan Yesus itu baik. Dan bersukacitalah Selalu di dalam Tuhan. Sampai minggu depan. Bye.